Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi setelah minggu lalu saya tidak bisa hadir. Sebelum dimulai, yang hadir coba diaktifkan laptop, kamera laptop atau kamera handphone. Jangan lupa mengisi atau membuat daftar hadir untuk pertemuan hari ini, sekaligus juga membantu capture kegiatan perkuliahan. Yang pakai HP bisa langsung capture, yang pakai laptop bisa capture pakai bantuan aplikasi yang bawaan dari Windows-nya juga bisa ada ya. Yang hadir baru 8 orang. Tolong dikasih tahu yang lain di grup kelasnya. Minggu lalu tidak bisa hadir karena memang pada hari yang sama, hari Rabu ini, itu kita dari Fasilkom mendapat kabar duka salah seorang dosen dari Fasilkom itu meninggal dunia. Saya dapat kabarnya pukul 7 pagi, dan saya termasuk orang yang pertama yang mendapat kabar di Unsri ya, di Fasilkom. Lalu saya share ke grup dosen dan grup Fasilkom, dan saat itulah banyak konfirmasi yang membuat saya tidak bisa melakukan kegiatan perkuliahan ya, karena pada saat itu banyak yang menanyakan, kemudian juga yang ditanyakan ya perihal kapan meninggalnya, kemudian teknis pemakamannya seperti apa, ada upacara pelepasan di Unsri juga gitu ya, kemudian juga ya, jadi saya juga jadi perantara dari keluarga ke kampus ya, ke Unsri juga. Jadi memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengadakan perkuliahan. Bahkan yang siang hari pun yang saya ada jadwal kuliah juga, saya ada jadwal kuliah Rabu jam 2, itu pun juga saya cancel ya. Karena mengingat walaupun pemakaman telah selesai pukul 11 siang, tetapi sayanya secara mentality agak kurang siap ya untuk menjalankan perkuliahan. Nah, di kesempatan ini juga saya mengingatkan ya kepada mahasiswa bahwa perlu diketahui bahwa dosen yang sakit ini adalah dari terinfeksi COVID-19 ya, virus COVID. Jadi kalian yang anak FKM yang harusnya lebih memahami, lebih mengerti terhadap pencegahan atau antisipasi terhadap virus COVID ini, itu mungkin lebih paham dibanding saya secara pribadi ya. Tapi kita sebagai manusia ya saling mengingatkan saja ya, bahwa kita harus saling menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan yang sudah digaungkan sejak awal COVID ini menyebar ya di Indonesia. Tidak boleh lengah, kemudian juga meningkatkan imun badan kita dengan cara olahraga yang teratur, asupan makanan yang baik, teratur juga, menambah suplemen vitamin, dan lain sebagainya. Sehingga kita terhindar dari penyakit ini. Kalau mahasiswa rata-rata sih insya Allah kuat ya. Saya tidak tahu ada studinya, mungkin ada ya. Rata-rata mahasiswa yang usianya sekitar 22 sampai ke bawah gitu, 18, 22 gitu, itu rentang usia-usia yang secara imun sudah kuat. Jadi kalau terinfeksi pun tidak akan terdampak.
secara langsung, jadi namanya OTG gitu. Permasalahan muncul kalau virus ini ke orang yang punya penyakit bawaan atau komorbid ya. Mungkin istilahnya saya salah ya, tapi yang saya tahu begitu. Sehingga penyakit inilah yang menyebabkan kematian. Jadi virusnya itu membuat penyakit ini semakin ganas gitu. Yang harusnya bisa dikendalikan, tapi semakin ganas. Nah, contoh almarhum dosen teman saya itu ternyata punya diabetes. Jadi pas waktu itu darah di dalam gula di dalam kandungan darahnya langsung naik sehingga membuat penyumbatan di semua sendi dalam aliran darah di dalam tubuhnya. Dan itulah menyebabkan kematian. Usianya masih muda ya. Saya 47 tahun, beliau baru 44 tahun. 46 lah saya. Juni ini 47. Dia baru 44 tahun, jadi 2 tahun lebih muda gitu. Ternyata di samping itu takdir yang diberikan atau yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masa hidupnya adalah jatah umurnya 44 tahun di dunia. Tapi dari situ kita mendapatkan iktibar atau pelajaran. Nah, kematian atau meninggalnya almarhum itu juga memberikan pelajaran buat kita yang masih hidup untuk selalu menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ternyata takdir itu memang berlaku, ya kita harus sudah siap. Ya, kita harus sudah siap. Saya rasa itu ya, ini udah berarti 1 minggu, sepekan musibah itu terjadi, masih tidak terasa. Teman yang buat saya sih sering ngobrol, sering istilahnya memberikan diskusi ya, memberikan masukan, kemajuan terhadap perkuliahan, kampus, juga untuk diri kita masing-masing, keluarga itu tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat ya, tanpa kita duga. Baik, saya rasa itu sebagai awal perkuliahan kita untuk saling mengingatkan di tengah Covid. Masyarakat kayaknya sudah bersikap biasa ya, apalagi ada vaksinasi yang sudah beredar, jadi mereka menganggapnya bahwa hal itu sudah mulai teratasi. Tapi itu justru ya bukan membuat kita lengah gitu. Menurut saya itu nggak ada alasan. WHO pun kalau saya baca rilisnya selalu mengingatkan walaupun sudah divaksinasi, tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan. Karena apa? Karena varian virusnya yang berkembang atau bermutasi. Jadi virus yang dulu waktu beredar pertama kali di Indonesia itu berbeda dengan virus yang beredar sekarang karena sudah bermutasi. Bahkan di Inggris sebulan yang lalu itu sudah merekrut banyak, membuat mutasi virus yang baru sehingga menimbulkan korban yang baru ya di negara Inggris. Seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih tahu kalian ya, karena ini adalah masalah kesehatan ya. Saya hanya membaca, ikut mendengarkan diskusi terhadap ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materinya, gitu ya. Materi kita saya udah ingatkan ya di pertemuan sebelumnya bahwa kita banyak praktek nih. Jadi seyogyanya harusnya di hadapan kalian itu ada laptop gitu. Ada laptop, ada PC yang bisa digunakan untuk mencoba di rumah. Nah, ini bisa jadi lupa atau nggak siap ya. Tapi kalau siap ya alhamdulillah. Karena dengan menggunakan laptop dan PC kita akan bisa mencoba apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau enggak ya setelah kuliah ini nanti dicoba ya, dilakukan. Minggu lalu materinya apa? Ada ingat? Maksudnya 2 minggu lalu materi terakhir? Media. Teori ya? Iya, Pak. Ya, teori tentang peranan media gitu ya.
Nah, sekarang kita coba menggunakan aplikasi online yang namanya Canva. Mungkin udah ada yang tahu. Jadi Canva itu sudah banyak yang menggunakan. Tapi kalau yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, itu bisa dicoba langsung sekarang kalau memang pengen cepat tahunya. Nah, ini kita ketik Canva ya. Canva nanti kamu register. Nah, register Canva itu daftarnya ya itu dengan email dan kata sandi nanti, atau menggunakan Google, email Google-nya, dan masuk dengan Facebook juga bisa, masuk dengan kalau kita pakai iPad atau yang iOS ya, pakai ID Apple bisa gitu. Nah, nanti kamu daftar gitu ya. Nah, daftarnya di sini. Daftar. Saya udah daftar ya. Jadi saya nggak perlu daftar lagi gitu. Nah, nanti kata sandinya kan begitu banyak aplikasi nih pakai kata sandi atau password. Jadi nanti kata sandinya itu bisa direkod atau disimpan di dalam laptop kalian gitu. Karena kalau mengapalkan kata sandi segitu banyak aplikasi, keriting juga rambut kita ya, suka lupa gitu. Nah, supaya bisa ingat nanti disimpan. Jadi nanti biasanya kalau kamu buat kata sandi itu ada suggest dari mereka mau di apa kalau pakai ini nih apa Google Chrome ya. Google Chrome ini yang biasa yang diunduh gitu, yang untuk browsernya. Jadi dia minta memakai kata sandi ini enggak gitu. Kata sandinya lebih rumit gitu. Kalau iya, itu nanti dia akan simpan enggak ya, simpan aja gitu. Simpan kata sandinya. Nah, nanti kalau mau dibuka, dia akan kayak saya, jadi sudah otomatis ada gitu. Jadi nggak perlu lagi dihafal, ya nggak perlu lagi dihafal. Ini pun tidak bisa dilihat orang juga, gitu ya. Nah supaya aman, jadi laptop kamu yang suka saling pinjem nih, ya. Mahasiswa ini kan suka saling minjem laptop. Supaya aman kata sandinya, itu di dalam layar laptopnya buat sandi gitu. Pas waktu kita masuk itu dibuat sandinya. Nah itu sandinya jangan sampai lupa ya. Passwordnya yang kita kena itu aja yang harus kamu ingat, satu pintu itu. Nah orang teman kita mau buka yang mana berarti nanti ada user gitu, user yang lain berarti dia tidak bisa membuka aplikasi yang kata sandinya sudah kita simpan di dalam yang punya kita. Mudah-mudahan dimengerti ya. Tapi kalau enggak bisa ditanyakan. Ya, jadi password itu penting. Makanya saya dengar kabar, jangan kalian lah. Dosen Unsri aja kadang-kadang suka jebol WhatsApp-nya, Facebook-nya gitu ya. Apalagi yang nggak ngerti IT gitu. Salah satunya adalah penyebabnya adalah yang tadi itu gitu. Jadi orang lupa nyimpen password, kemudian kebaca sama orang, lalu diretas, atau passwordnya yang mudah ditebak. Ya, yang dibuat sama Google Chrome tuh passwordnya rumit gitu. Jadi agak sulit untuk bisa dimasukkan oleh oleh orang lain gitu. Nah kita kadang-kadang buat password yang sederhana ya, dari nama kita, tanggal lahir kita, apalagi yang sederhana-sederhana gitu. Padahal harusnya yang rumit ya. Kalau yang rumit, saking rumitnya kita sendiri nggak tahu passwordnya kita gimana, makanya simpen di dalam di dalam laptop kita. Dan laptop kita pun jangan sembarangan dipinjamkan ke orang lain. Namanya laptop itu sebenarnya nggak boleh dipinjam sebenarnya. Ya, jadi nggak boleh laptop kita itu dipinjam. Hatta itu untuk kakak atau adik kita sendiri. Itu milik pribadi, ya milik pribadi. Sebenarnya kalau mau idealnya begitu, tapi kan kondisi kita nggak ideal ya. Kadang-kadang laptop satu direbutin 3 orang, kakak sama adik atau adik-adik kita atau kakak kita. Ya kalau itu terjadi, maka tempat kita itu yang di password aja. Gitu.
Mereka juga bisa buat password sendiri. Jadi jendelanya ada 3 ya, kalau kakak adik jendelanya 3. Jadi nama kita, nama kakak kita, nama adik kita misalnya, atau nama saudara kita dan 2 yang lain. Itu salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh kita. Kalau ternyata masih jebol juga, ya itu namanya masih, yang ngejebol tuh orangnya udah canggih banget gitu. Ya udah passwordnya udah bagus, udah rumit segala macam, sudah pakai benteng-benteng atau lapisan-lapisan yang kuat, tapi ternyata masih jebol juga gitu. Ya apa ya, itu namanya orang yang ngejebolnya udah canggih banget. Tapi saya yakin dengan password yang rumit yang dibuat sama Google Chrome juga nggak bisa gitu. Karena perbandingannya peluangnya 1 banding berapa gitu ya. Dan ngapain juga ngejebol password kita ya, kita bukan orang penting juga ya. Makanya kalau orang-orang penting pasti biasanya dikejar password. Karena ada salah satu dosen yang di Fasilkom itu yang WhatsApp-nya jebol ya, passwordnya tembus gitu. Akhirnya dia ngirim, karena WhatsApp-nya diambil orang, dia ngirim ke grup mahasiswa, tolong kirim uang ke saya butuh uang, saya butuh sekian gitu. Pada ngirim mahasiswa bimbingannya. Rasanya unik ya, kalau ada dosen minta uang ke mahasiswa tuh agaknya, kalau kamu dapat kiriman WhatsApp dari salah satu dosen kalian, diminta uang, itu patut dicurigai gitu ya. Apalagi orang dosennya kita kenal baik gitu ya. Masa sih dia minta uang gitu. Dan yang dia minta uang tuh kadang receh ya, cuman ya kirim aja 100.000 misalnya atau 200.000, itu receh gitu. Kalau 100 juta mungkin masuk akal ya, karena cuma 100.000, ya cuma 100.000 dikali bimbingan dia ada 100 orang ya lumayan juga ya, dapatnya 10 juta. Pernah dikirim gitu, dia baru sadar setelah dikonfirmasi, loh saya nggak pernah telepon misalnya atau apa, saya nggak pernah kok minta uang gitu. Nah, jadi nama baik dosennya jelek, mahasiswa jadi korban juga gitu. Nah, WhatsApp pun juga ada caranya untuk bisa membuat password yang kuat. Makanya kalian juga kalau punya WhatsApp, apapun lah aplikasi media sosial ya, tolong passwordnya yang harus nanti beresiko mengatasnamakan diri kita. Ya hatta kalau cuma minta uang lah, mungkin itu nggak terlalu ya berat ya. Tapi yang jelek itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang lebih parah lagi, selain hanya sekedar minta uang. Jadi tolong aware dengan hal yang di dunia IT ini dengan namanya password. Ya, mudah-mudahan dimengerti ya. Apalagi kalau selfie-selfie di Instagram gitu ya banyak. Nah, itu khawatir nanti foto-foto kita itu bisa diambil lalu di tanda kutip diambil orang lain lalu digunakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Makanya penggunaan medsos itu harus sangat-sangat bijaksana. Jangan terlalu mengumbar personality kita karena nanti bisa berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Jadi banyak di luar sana orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil foto kita kok ada di situs mana gitu ya. Atau jadi profil orang lain. Hati-hati ya. Baik, kita nggak bahas tentang security di bidang aplikasi ya, tapi ini karena kita bahas tentang awalnya begini ya mengingatkan aja gitu ya. Apalagi kalian yang bukan orang IT ya, kadang-kadang suka lupa gitu ya. Jadi saya ingatkan untuk masalah password ini. Nah setelah kita buat daftar tadi, nah kalau yang sudah kamu ada laptopnya bisa kamu coba. Ini tolong diaktifin kameranya, banyak nggak pakai kamera depan. Oh ya, untuk Canva sendiri itu selain di desktop ya, di desktop itu kayak saya di laptop, bisa juga di HP, di handphone. Jadi kamu cari kalau yang Android itu di Play Store, silakan kamu cari kata kuncinya Canva. Itu ada. Sama aja nanti daftar juga gitu. Nanti satu akun itu bisa semuanya. Bisa di desktop bisa, di mobile atau di handphone juga bisa.
Di iPhone juga ada, iOS ya, juga ada. Nah, silakan dicoba. Oh, sorry, saya masuk dulu. Masuk, masuk. Nah, ini prosesnya lama itu karena jaringan nih. Seperti ini loading, ada dua kemungkinan, jaringan atau spesifikasi laptop kita. Nah, jaringan saya mungkin lambat atau spesifikasi laptopnya. Nah, jadi ini desainnya kita apa aja nih, cukup banyak nih. Jadi Canva salah satu, saya nggak tahu ya datanya apakah dia salah satu aplikasi populer gitu ya di dunia untuk membuat desain, atau ada aplikasi yang lain. Nah, itu saya belum tahu, belum bisa saya jawab. Tapi kalau saya lihat ini aplikasi yang boleh dikatakan aplikasi yang easy user dia, easy user, jadi mudah digunakan atau dibuat oleh, kan kalau dulu sebelum ada Canva ya atau aplikasi pembantu yang lain ini, untuk membuat desain itu harus punya kemampuan skill Photoshop misalnya, yang notabene itu hanya orang-orang yang punya minat terhadap desain gitu. Tapi kan dengan perkembangan medsos kita pengen membuat semuanya sesuai instan gitu. Jadi instan tapi bagus gitu. Nah, Canva ini memenuhi itu gitu. Memenuhi itu. Jadi kita nggak butuh waktu lama, tidak punya skillful yang tinggi banget buat desain. Desainnya sudah ada template-templatenya. Tinggal kita apa ya? Ya, inovasi sedikit aja kalau memang. Tapi kalau sekedar ganti huruf aja ya udah nggak apa-apa. Jadilah, gitu ya. Sekedar ganti huruf aja. Dan di Canva ini ada pakai bahasa Indonesianya, jadi itu juga membuat semuanya jadi lebih mudah. Gitu ya. Yang alergi pakai bahasa Inggris, ya Canva cukup membantu lah. Jadi rumit ya, saya lebih suka pakai bahasa Indonesia, lebih mudah. Tapi kalau pengen kamunya pakai bahasa Inggris, ini juga bisa dirubah ke switch ya, ke pakai bahasa Inggris juga bisa. Nah, di dalam desainnya macam-macam gitu ya. Ada untuk Anda, ya untuk Anda nih, ada untuk presentasi gitu ya. Untuk media sosial ini kan Instagram, Facebook, dan teman-temannya. Membuat video yang sederhana atau simpel. Maaf ya, sebentar, saya ada telepon. Sebentar, dari. Baik, kita mulai. Saya minta maaf, ini ada dosen telepon. Hanya perihal vaksin ya, karena dosen juga ternyata ada jadwal vaksin. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa Canva ini bisa digunakan untuk apa saja gitu ya. Saya rasa hampir semuanya sudah mewakili ya. Kalau ternyata masih ada yang kurang puas itu wajar ya. Tapi mereka sudah membuat fitur yang cukup banyak, template bukan fitur ya. Template yang cukup banyak. Saking banyaknya ya ada mungkin puluhan ribu ya template di sini, dan mudah-mudahan bisa membuat kita apa istilahnya cukup puas gitu ya terhadap template ini. Contohnya misalnya kita buat yang paling sering kamu update kan masalah media sosial ya. Jadi misalnya Instagram gitu ya. Jadi kalau kita Instagram, kita klik di sini Instagram gitu ya. Nah, ini kalau lama sekali lagi jaringan ya. Nah, Instagram ini pas waktu kita buat, misalnya ini kan cerita tentang, sebelumnya di Canva sendiri ada yang gratis, ada yang bayar ya. Yang bayar seperti biasa yang desainnya lebih baik ya, lebih bagus. Kalau yang gratis yang lumayan bagus.
Kemudian biasanya juga ada ukuran sama kualitas kertasnya. Kalau kualitasnya bagus sama ukurannya bagus, itu dia bayar gitu. Kita gunakan yang gratis aja, karena yang gratis juga cukup memadai. Nah, ini tinggal pilih ya. Jadi kita mau pilih yang mana. Misalnya pakai untuk Anda, berarti dia ini ada yang pro ya, berarti pro ini bayar. Kalau yang gratis, pas kita kursor ke sini, dia ada tulisan gratis. Ya, kita bisa pilih gratis. Nah, ini kiriman Instagram virus corona. Jadi kalau mau mengingatkan teman kita gitu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ini untuk kita klik ya. Nah, ini cukup banyak. Jadi ini template pro. Nah, ini ada gratisnya ya. Jadi bisa gratis. Sorry, bukan pro ya, gratis. Nah, ini yang nggak ada tulisan gratisnya biasanya bayar. Ini gratis. Ya. Nah, kita klik pilih mana yang gratis. Kalau misalnya ini, nah misalnya nah di sini ini kan bisa dirubah foto kita gitu ya. Jadi misalnya fotonya kita mau ambil gitu ya. Ini kan tinggal klik di tengahnya, gitu. Kemudian kita delete. Nah berarti kan fotonya udah nggak ada. Nah cara memasukkan fotonya ya kita sudah siapin unggahan gitu ya. Mau ngambil gambar foto yang mana gitu. Nah, misalnya saya mau ngambil foto saya atau foto ini Diego Armando Maradona gitu ya. Ya, tinggal drag aja ke sini. Nah, langsung berubah fotonya otomatis. Jadi nggak perlu desain yang macam-macam. Jadi foto kamu juga bisa kamu drag ke sini, tapi nanti tinggal kamu unggahan aja ngambil. Jadi gambar dulu atau unggah media. Unggah media itu berarti kita ngambil dari perangkat yang kita punya di mana. Ya. Nah, setelah ini kata-katanya bisa kita rubah sesuai dengan maunya kita gitu ya. Maunya kita. Nah, nanti di sini dari foto yang mereka default mereka pun bisa kita ambil juga. Jadi nggak selalu harus foto kita sendiri. Apa itu pemandangan, apa itu apa. Tapi cari yang gratis ya. Cari yang gratis. Jadi kita mau ambil foto misalnya tentang ya karena biasanya mereka sudah dapat lisensinya. Kita pilih foto ini misalnya. Nah, seperti itu. Tinggal drag aja gitu. Lalu kita mau rubah elemen-elemennya. Jadi kalau kita mau nambahin elemennya boleh. Elemen itu bisa macam-macam ya. Kayak editing atau topping lah kalau di makanan tuh ya. Mau dikasih tambahan apa, mau dikasih kisi apa gitu ya. Macam-macam, ada orangnya juga boleh. Ada dedaunan tebal boleh. Jadi untuk ngedesain kita sendiri, karena menurut kita ini kurang bagus gitu. Boleh. Kemudian teksnya sama kayak aplikasi pengolahan kata yang lain kayak Microsoft Word, itu juga bisa kita rubah. Ya, jadi ini misalnya dia apa gitu, kita rubah pakai huruf ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, tambahkan ya di sini. Kalau ternyata tidak cocok ya kita undo aja ya. Kita pilih yang lain gitu. Nah, di sini. Ini nanti kita hapus dulu. Ya. Seperti itu. Nah, ini kita mau tambahin. Boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ternyata ininya bawaan hurufnya itu ternyata kita nggak suka, ya kita tinggal ini, kita cari hurufnya di sini, yang di atasnya. Nah, ini pilihannya. Mau yang mana? Ya. Kita bisa milih sendiri mana yang menurut kita cocok. Hurufnya, tebal hurufnya juga bisa kita pilih mana yang menurut kita apa istilahnya pas gitu ya. Mau di hurufnya warnanya mau rubah juga bisa, misalnya warnanya merah.
ya, jadi merah gitu. Seperti itu. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam Canva. Ya. Nah, sekarang kalau nanti mau diunduh itu berarti di-download. Setelah kita desain ya, semuanya ini, itu kalau kita mau diunduh tinggal nyari di sini, unduh. Klik. Nah, biasanya ada PNG atau JPEG itu yang gambar yang untuk digital itu sudah sangat terkenal. Itu format ya, PNG sama JPEG. Kalau ada vektor itu yang lain untuk bisa diedit lagi tempat lain. Nah ini atau PDF ya, PDF standar. Tapi kalau yang lebih atau GIF atau video ya, tapi kalau video kan ini bentuknya gambar nggak usah ya. JPEG, PDF standar. Nah misalnya mau pakai PDF standar langsung unduh, atau kalau saya sukanya pakai PNG lalu kita unduh. Hasil karya kita itu kita unduh gitu. Ya pakai PNG. Misalnya. Nah, proses pengunduhan itu tergantung jaringan juga, tapi biasanya nggak terlalu besar ya. Sama laptop kita, tapi karena ini simple ya, jadi nggak terlalu besar. Gitu. Lalu kita liatin. Nah, ini kalau kita buka, ini sudah apa yang sudah kita buat tadi, gitu. Ya. Lalu nanti ini bisa kita share ke media medsos yang kita miliki. Seperti itu. Jadi simple ya sebenarnya. Tidak membutuhkan skillful yang tinggi, template-nya sudah cukup banyak, tinggal kita modifikasi dikit-dikit aja ya. Jadi butuh waktu sekitar ya 15 sampai 30 menit. Udah itu kamu bisa share. Bahkan dibuat di HP juga lebih mudah gitu ya, untuk bisa buatnya. Oke, supaya enak gitu ya kuliahnya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti bisa bisa saling berbagi ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, Pak saya mau nanya, diskusi lah jatuhnya. Silakan diaktifkan aja, di unmute. Pak izin bertanya. Boleh, siapa? Tiara ya? Iya Pak. Itu Silakan. kalau yang pro atau berbayar itu gimana Pak ya pembayarannya? Biasanya sih minta, ya coba kita lihat ya, saya lupa. Kalau aplikasi itu pada umumnya kartu kredit ya, kartu kredit. Jadi cerai data segala macam, dia jatuhnya berlangganan selama berapa bulan atau tahunan. Semakin banyak setahun itu lebih murah gitu, dibanding bulanan. Itu biasanya. Tapi untuk Canva saya karena terus terang saya hobi gratisan ya. Itu aplikasi, jadi saya nggak terlalu tahu gitu kalau untuk bayar gimana ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Misalnya kita mau coba yang presentasi. Jadi kalau kamu nanti presentasi sesuatu gitu ya, kan bawaan di PowerPoint itu gitu-gitu aja gitu ya. Bukan jelek ya, jadi jangan sampai ngomong Pak Yopi ngomongnya jelek. Bukan, itu gitu-gitu aja tuh artinya ya biasa, bukan biasa ya. Orang udah banyak sering lihat gitu. Nah, kita pengen cari yang berbeda gitu ya, unik. Nah, supaya berbeda, sini kan udah ada presentasinya untuk apa aja gitu. Ini presisi pendidikan ya, karena kita orang pendidikan ya. Coba kita yang pendidikan sih. Nah, kita bisa pilih mana presentasi yang menurut kita itu lebih. Nah, ini presentasi itu bukannya depannya doang ya. Itu sampai ke dalam-dalamnya. Ada 12 halaman. Jadi template-nya itu juga sampai ke dalam-dalamnya juga gitu. Terapkan 12 halaman. Jadi semuanya sesuai dengan apa ya? Temanya. Tema di presentasinya.
Jadi nanti kamu menampilkan sebuah presentasi di sebuah kegiatan, itu orang agak, walaupun sebenarnya di situs-situs lain juga banyak juga template presentasi, tapi Canva ini udah cukup sangat membantu lah, ya, untuk mempresentasikan. Saya ambil yang misalnya ini, run better and faster ya. Nah ini kan kalau kamu lihat ini semuanya konsisten ya, dari awal itu nunjukin template-nya yang sudah apa istilahnya sudah baku ya. Tapi ini keluar dari pertanyaan si Tiara tadi. Pertanyaannya kan kalau bayar berapa jadi larinya ke sini. Jadi kalau bayar itu kalau bayar ini di sini deh ada coba ya betul ya, coba Canva Pro. Jadi kamu klik Canva Pro. Nah di sini katanya kalau paket langganan Canva Pro itu lebih dari 75 juta foto. Jadi video dan elemen premium itu dikasih sama kita gitu. Kemudian berkreasi dengan mudah berkat ubah ukuran cepat, penghapus latar belakang, animasi premium, tetap teratur dengan kit merek. Nah, ada juga di sini yang gratis tapi pakai watermark. Jadi watermark Canva-nya ada yang biasanya itu nggak bisa dihapus. Nah, kalau dengan Canva Pro itu udah nggak ada lagi watermarknya. Tulisan Canva-nya udah nggak ada. Dan kemudian ini bisa dipakai. Ini yang terakhir. Perencanaan konten, tambahan folder, dan penyimpanan 100 GB. Dapat dibatalkan kapan saja. Nah, bisa dicoba selama 30 hari. Jadi kalau kamu mau coba 30 hari, satu hari sebelumnya, 29 hari kamu batalin boleh. Nyambung nggak sih? Selama 29 hari kamu nyoba terus ya. Pas satu hari sebelumnya, mau bayar nih, udah batalin boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi nyoba itu berarti experience ya. Kalau kamu cocok lanjutin gitu. Tapi kalau nggak cocok, mahasiswa kan pada umumnya nyari yang gratisan ya. Pengen nyoba, itu wassalam gitu ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Nah kalau nyoba ini tetap, nah ini bayarannya $119 atau $120 deh. $120 di kurs kan berapa? Ada yang tahu nggak? $120. Dolar Amerika ya? Berapa? Ada yang tahu? USA Amerika. 1 jutaan, Pak. Sejutaan, 119 ya? Iya. 1 juta. Jadi kalau kalian punya uang nganggur ya, 1 juta, pengen iseng nyoba, ini untuk setahun. Jadi bisa dipakai. Ya gak ada masalah kalau memang dengan menggunakan desain ini ternyata menghasilkan 20 juta gitu ya. Setahun, ya nggak rugi gitu. Ya, jadi silahkan aja gitu. Jadi kamu jualan apa konten atau apa di dalam medsos daripada kamu nyewa desainer gitu ya di luar sana yang bisa jadi bayarannya random ya. Kalau lagi mood murah, kalau yang desainernya nggak mood jadi mahal, kan random tuh. Belum masa pembuatannya suka ingkar janji ya, diomonginnya 2 hari, tanya 3 hari dan seterusnya. Ya kita buat sendiri aja, ya cuma bayar sejuta gitu. Nah, cuman saran saya, sebelum kamu bayar, kamu coba dulu yang gratis maksudnya. Coba dulu, kalau ternyata itu bermanfaat, ada faedahnya buat kalian, ya baru bayar. Ngerti ya maksudnya? Jadi jangan kalau langsung bayar, mumpung duit kita banyak ya coba dulu. Jadi dia ngomong kan coba gratis 30 hari, ya coba dulu gitu ya. Silahkan coba. Cuman ya permasalahannya ini pakai kartu kredit kayaknya kalau kayak gini nih, kan ada kartu nih. Ya. Jadi pas kita melakukan pembayaran, nah ini nomor kartu, berarti kartu kredit ya. Tuh. Ya, kartu kredit saya muncul. Dan seterusnya. Ya. Atau PayPal kayaknya bisa ya. Saya nggak ngerti kalau PayPal.
ya. Tapi kalau kartu, silakan. Daripada beli baju, beli apa-apa yang biasanya nggak nganggap baju tuh nggak bermanfaat ya, ada manfaatnya. Tapi kalau baju udah cukup banyak, ya nggak usah beli baju lagi lah. Coba untuk aplikasi yang bisa membantu kita produktif lalu bisa menghasilkan, itu yang paling utama sih sebenarnya. Menghasilkan itu bukan hanya uang ya, benefit uang, tapi juga kenyamanan, percaya diri gitu ya, menampilkan desainnya bagus-bagus, lalu kita bukan minta pujian ya, tapi dihargai gitu sama orang. Wah bagus nih, ini padahal kan sebenarnya bukan kita yang buat ya. Ini ada Canva, jadi ini bisa di apa di kita rubah gitu. Bahkan warna latarnya pun kita bisa rubah. Ya. Seperti itu. Ya, ini dalam buat presentasi. Jadi latihannya adalah yang gratis dulu. Nanti setelah kamu nyaman bisa kamu beli kalau memang mau beli. Cukup jelas, Tiara? Walaupun saya ngomongnya ke sana ke sini dulu, tapi udah dijelasin ya tadi jawabannya. Udah Pak, makasih Pak. Baik. Selanjutnya ada lagi, kalau ada yang mau ditanyakan terhadap Canva ini. Pak Yopi udah pernah buat, ya sering ya. Jadi kalau kamu lihat saya tampilkan di YouTube, itu untuk thumbnailnya pakai ini saya. Ini kan ada contoh-contohnya. Jadi tidak perlu rumit lagi. Cuman saya ini orangnya males ya, jadi ya buat udah langsung itu aja. Yang penting ada thumbnail lah, jangan sampai nggak ada. Tapi kalau buat mahasiswa yang biasanya sih yang kalau suka desain itu berlama-lama di dalam laptopnya untuk buat itu, ya nggak apa-apa. Nah, latihan yang apa karena uji coba yang paling bagus adalah pada waktu nanti kita mau bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kan ini kayak gini. Itu kan biasanya sehari sebelum kita merayakan Idul Fitri udah keluar tuh pesan-pesan dari kita ya ke keluarga terdekat kita, teman-teman kita, pesan-pesan Ramadan. Idul Fitri ya. Nah, itu bisa kita siapkan mulai dari sekarang ya. Jadi pas waktu kita nanti Idul Fitri, nanti oh Maulidah pinter banget buat desainnya. Alhamdulillah. Jawabannya begitu aja Maulidah. Terima kasih udah. Padahal kamu dibantu aplikasi namanya Canva gitu. Dan diinformasikan oleh Pak Yopi gitu. Ini ya alhamdulillah. Jadi nggak perlu sombong gitu ya. Wah saya dong, siapa dong gitu ya. Nanti udah ketahuan cekinya kan rahasianya jadi malu gitu. Jadi ya yang paling gampang ya ucapan alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Makasih gitu ya. Tolong buatin ya, kirimin aja pempeknya ke sini gitu ya. Kalau misalnya ada yang minta buatin boleh gitu ya. Jadi istilahnya apa? Bukannya minta upah ya, tapi kalau teman-teman sih paling gampang kayak gitu. Ya ngasih traktiran atau apa. Voucher GoPay aja 50.000 gitu. Pakai e-wallet. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau nggak ada, cukup selesai nih kuliah. Ini udah datang semua atau masih ada yang belum hadir? Udah ada 11. Saya nggak tahu, lupa jumlah pesertanya. 2 orang, Pak. Hah? 2 orang yang nggak hadir. Oh, nggak hadir. Izin nggak? Ngasih kabar nggak maksudnya? Nggak ya? Nggak, Pak. Nggak. Padahal ada grup WhatsApp itu komunikasi kita gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa hadir, kalau dulu kan waktu SMA kamu atau sekolah ya SMP, SD, SMA itu ngasih surat gitu ya ke gurunya. Nah karena ini zaman digital, saya buatin minta kalian buat WhatsApp itu untuk saling ngasih informasi. Maaf Pak, jadi ada namanya cara gitu atau akhlak. Saya nggak apa-apa kamu nggak kuliah juga, tapi ya izin aja, nggak ada masalah, nggak akan saya marahi juga. Pak maaf Pak, saya harus mau
berangkat karena diminta orang tua saya atau ada urusan yang tidak bisa saya tinggalkan, ya silahkan gitu. Saya sendiri kalau saya nggak kuliah kan saya ngasih pesan ya di WhatsApp ya. Saya nggak ngajar ya, nggak bisa ngajar. Kasih pesan nggak kemarin? Kasih Pak. Sih, berarti saya menghargai kalian gitu. Jadi jangan sampai mau kalah dengan saya gitu ya. Jadi kalau mau iseng saya kabur-kabur aja bisa sih. Cuma kan saya nggak mau. Jadi saya ngasih tahu. Maaf saya nggak bisa ngajar karena ada musibah. Jadi saya nggak bisa ngajar. Bisa tahu saya sakit gitu ya. Atau misalnya saya ada urusan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya kasih tahu. Biar kamu tahu, oh Pak Yopi nggak bisa ngajar nih. Berarti kamu ada planning B gitu ya. Kalau Pak Yopi nggak ngajar, berarti saya bisa lanjutkan tidur. Ya, itu kan planning B. Ya, kalau Pak Yopi nggak ngajar, bisa misalnya bantu ibu saya. Atau ada belajar yang lain karena ujiannya nanti siang ada mata kuliah itu ujian. Jadi jelas, intinya jelas gitu. Posisi kita masing-masing. Cukup jelas? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Cukup. Jelas, Pak. Kalau cukup berarti ada tugas nih. Jadi tugasnya kamu buat desain, tolong dicatat ya. Takutnya nanti lupa. Jadi buat desain melalui Canva, desainnya apa saja. Jadi saya nggak batasi. Maunya apa saja, tapi temanya yang saya batasi. Ya, temanya saya batasi. Temanya tentang hidup sehat. Kamu kan FKM nih, hidup sehat. Jadi hidup sehat itu bukan sekedar hidup sehatnya, tapi misalnya bagaimana cara bisa hidup sehat. Apakah tidur teratur misalnya. Tidur teratur itu katanya ya 6 sampai 8 jam atau 8 sampai 10 jam, saya lupa. Nah, itu kamu jelasin kegunaannya tidur teratur apa. Kalau fokusnya tidur ya. Karena apa sih manfaat tidur teratur gitu ya. Kemudian bagaimana sih supaya bisa tidur yang teratur itu gitu ya. Tips-tipsnya kamu buat di situ. Itu contoh, jadi jangan diikutin. Saya kan sotoy aja ya, sok-sok tahu aja. Nanti berdasarkan ilmu FKM-nya. Kan ini kan masalahnya nanti kamu mau siarin ke orang lain gitu. Hidup sehat itu apa? Itu dari segi tidur. Belum makan. Belum supaya nggak stres ya. Pikiran nggak stres. Hidup sehat juga buat pikiran nggak stres ya. Apakah yang banyak uang itu tidak akan stres juga gitu. Bagaimana cara ngelola uangnya gitu. Dan dia takut uangnya hilang. Itu stres. Apalagi yang nggak punya uang ya, lebih stres lagi gitu. Yang punya uang stres, apalagi yang nggak punya uang sama sekali. Nah, itu juga ngelola hidup sehat. Jadi konten kesehatannya itu di mata kuliah yang kamu pelajari di FKM. Media desainnya pakai Canva, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, cuman temanya hidup sehat. Itu aja, tema umumnya. Sedangkan kamu dari hidup sehat itu, apa yang akan kamu masukkan di situ. Sebelum kamu kirim, kamu coba dulu gitu ya. Try by error dulu, karena biasanya kalau belum tahu tentang Canva masih agak bingung mau yang pakai apa nih, pakai poster kek, pakai apa gitu ya. Ada produk cetak di sini ada, nah ada kartu pos, apa kayak kurang pas deh. Untuk pemasaran pakai apa atau pakai medsos, ada sampul Facebook, ada video TikTok aja disiapin sama dia. Gitu. Ada sampul saluran YouTube nih, mungkin thumbnail ya, yang saya belum pernah buat, saya baru tahu. Ada media sosial, ada animasi, macam-macam. Silakan kreativitas sendiri ya, mencoba. Jangan dibuatin orang lain. Jadi saya nggak lihat bagus atau jeleknya, tapi kamu coba, itu jauh lebih penting buat saya. Ya, jauh lebih penting. Saya rasa itu ya tugasnya. Nanti Pak kirimnya di Instagram pakai hashtag tugas 1 apa ya, nama mata kuliahnya panjang ya misalnya, ada usulan nggak hashtagnya apa, jadi biar nanti dilacak gitu.
mudah dilacak. Nanti di deskripsi di tag nama saya kan, nama saya ada di Instagram. Nama mata kuliahnya apa sih? Teknologi promosi kesehatan, Pak. Teknologi promosi kesehatan, berarti TPK, betul ya? Jadi hashtag tugas 1 TPK, setuju nggak? Kenapa Pak tugas 1? Karena nanti ada tugas 2 gitu. Ya. Jadi TPK tuh saya chat ya, hashtag tugas 1 TPK. Nah, TPK-nya hurufnya, kalau hashtag sih nggak ada huruf kapital ya. Nah, gitu. Ada di chat ya, chat room. Kamu lihat ya, hashtag tugas 1 TPK. Itu nanti menjadi hashtagnya. Silakan nanti di-share di apa tuh di WA ya. Bagi yang takutnya lupa. Hashtag tugas 1 TPK. Mudah-mudahan nggak susah ya buatnya. Yang penting sih kontennya dulu disiapin ya. Caranya ya kontennya kamu siapin dulu. Nanti lalu buat apa di hashtagnya gitu. Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk waktu pengumpulannya, batasnya sampai kapan ya, Pak? Maunya kapan? Setahun, 2 tahun? Seminggu aja, seminggu. Jadi minggu depan sudah kamu share di Instagram. Seminggu ya. Ini bahkan sehari kalau kamu bisa sih cepet ini. Tapi ya saya kasih waktu spare seminggu untuk kamu coba dulu hari ini. Kalau nggak ada kuliah ya nanti siang. Besok itu buat kontennya mana sih yang mau kita buat. Temanya hidup sehat. Jadi kita mau lihat yang mana. Lalu kamu browsing kata-kata kontennya. Lalu download mungkin ada beberapa gambar gitu ya. Yang kemungkinan jadi semacam apa itu tujuan utama kita ya. Jadi download prioritas mana sih mau dipilih. Nah, pas udah kita buat jadi tinggal kita ambil. Jadi kalau yang saya ini jelek ya, buka Canva lalu mikir gitu, lama itu. Jadi Canva-nya baru mikir untuk apa gitu ya, lama gitu. Apalagi kalau ini kan pakai internet, jadi data terbuang percuma gitu kalau kayak gitu. Jadi bagusnya adalah siapin dulu konten-kontennya. Jadi pas waktu nanti di Canva tinggal masukin aja gitu. Selesai. Ya tinggal desain-desain dikit lah. Ya. Tapi kalau kamu di Canva-nya mikir ya kasihan datanya. Pak, saya orang kaya, datanya banyak. Ya kan kamu masih bisa nonton Netflix lah, bisa ngapa-ngapain yang lain datanya gitu. Sekaya-kayanya kamu juga masih harus hemat lah. Ya, jadi jangan mentang kaya jadi datanya dibuang-buang aja gitu. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Dan jangan ditunda-tunda ya kerjaannya. Jadi ini hari Rabu, hari Selasa malam kamu baru belajar Canva-nya, itu hasilnya pasti walaupun selesai kurang puas ya, tidak maksimal. Mendingan hari ini kamu coba belajar pelan-pelan, nanti cari kontennya hari Minggu udah kamu upload aja. Ya, kebiasaan mahasiswa ini SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Jadi besok kumpul, malamnya baru gedebak-gedebuk, kurang tidur lah, matanya merah, lesu ya, sakit nanti, kasihan. Cicil aja pelan-pelan ya tiap hari, tapi yang jelas selesai. Pak saya banyak tugas yang lain-lain, ya bagi waktu, maintain gitu. Saya juga dulu mahasiswa, bahkan sekarang saya mahasiswa juga, mahasiswa S3 ya. Maintain waktunya gitu ya. Jadi hari ini apa yang dikerjain, nanti siang apa, sore apa, jadi diatur gitu.
Jadi jangan sampai nanti ya ini nasihati saya sendiri. Pas waktunya tiba baru gitu ya, wah hasilnya nggak akan optimal, nggak akan bagus gitu hasilnya. Bener nggak sih? Pengalaman kamu jadi mahasiswa atau SMA, kuliah, sekolah dulu, bener nggak? Kalau yang mendadak-mendadak itu hasilnya nggak bagus, nggak puas lah minimal. Bener nggak? Benar, Pak. Bener aja ya biar cepet ya. Bener aja. Pasti benar gitu. Kalau yang ngedadak-ngedadak. Ambil analogi ya. Analogi itu ke persoalan yang berbeda. Kalau kamu datang ke sebuah rumah makan misalnya, rumah makan KFC lah, atau kalau saya ngomong KFC itu masuk di YouTube terkenal ya, restoran fast food lah gitu ya. Waktu dia sepi itu layanannya bagus gitu. Jadi kita selamat pagi gitu ya, mau menu yang mana, bla bla bla. Tapi kalau lagi rame atau lagi suntuk, ya kayak rame jadi suntuk, itu kita ditegur aja enggak gitu. Sama yang penjualnya. Saking ramenya itu menunjukkan bahwa kalau trafficnya itu rendah atau yang datangnya sedikit, itu mereka masih prima gitu. Jadi kalau kamu mau beli toko yang buka jam 10 pagi, datang jam 11 tuh masih senyum dia. Tapi kalau yang tugasnya sampai sore, dia baru bubarnya pulang ke jam 6, mau datang jam 5, itu udah senyumnya udah hambar gitu. Si penjualnya. Itu menunjukkan bahwa ya mereka udah kecapean gitu. Jadi kalau datang, walaupun sebenarnya nggak boleh begitu juga gitu. Mereka tetap harus prima melayani pembeli ya, karena nanti apalagi di dunia medsos ini bisa timbul viral-viral yang nggak jelas gitu. Nanti kalau kamu nanti kerja di layanan publik juga gitu juga ya. Jadi harus melayani dengan baik. Ngelantur lagi saya ngomongnya, tapi itu analoginya, ya, analogi untuk dalam pekerjaan juga apapun itu. Cukup jelas? Dwi Santri, cukup jelas? Dwi Santri, namanya Santri ya belakang? Ya Pak. Jelas. Nama Instagram Bapak apa Pak? Nama apa? Instagram. Instagram. Nanti Yopi itu Sazaki, nama saya Yopi Sazaki. Coba ditaruh di deskripsi, Pak. belum berteman dengan saya di Instagram. Padahal kan perkenalan kemarin udah. Belum ya? Terlalu ya. Belum berkenalan. Silakan cari di. Coba sekarang ada nggak? Cek dulu di Instagramnya. Kalau ada nanti saya fullback ya. Anak muda. Fullback atau callback? Atau kickback? Kickback. Banyak istilah ya. Jadi silakan di situ nanti saya ini. Tapi kalau ternyata saya lupa nggak apa-apa kan masih di add juga, masih di tag ya. Nama saya di tag nanti Pak ingetin aja di grup kelas ya Pak. Saya udah ke Instagram tolong di kickback dong, di kickback dikeluarin ya. Di fullback bong, gitu ya, di fullback. Ya namanya saya kan generasi, kamu kan media sosial kan generasi milenial ya. Jadi lebih adaptasinya lebih bagus lah dibanding kami atau saya lah yang generasi kolonial ya. Yang kalau medsos itu nggak terlalu aware gitu ya. Biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau kamu ikut Facebook saya, Instagram saya itu isinya sih ya ada yang manfaat ya, tapi biasa-biasa aja, nggak sering gitu. Kalau kamu kan ada yang foto di supermarket lah, sampai nggak boleh orang lewat kali ya, foto di situ gitu ya, supaya banyak like atau di mana gitu ya. Saya malah jarang ngeliatin wajah saya kalau di foto. Saya lebih cenderung ngeliatin kopi saya, situasi aja, makanan aja gitu. Saya nggak pernah ngeliatin apa istilahnya tampilan fisik
Ya itu tergantung orangnya masing-masing. Oke, cukup? Nggak ada yang tanya lagi? Cukup ya? Kayaknya. Pak. Baik, terima kasih. Jadi silakan kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Kalau ada permasalahan bisa, itu grup WhatsApp digunakan untuk media konsultasi juga. Kalau ada kendala, bisa jadi saya yang jawab, tapi bisa jadi temennya yang udah bisa ngerjain bisa jawab gitu. Jadi kita ini kuliah ini belajar sama-sama, jadi bukan belajar sendiri-sendiri gitu. Ya ini mahasiswa kadang-kadang suka mispersepsi ya. Namanya belajar enakan barengan bukan sendiri gitu. Kalau sendiri mau nanya sama siapa gitu, kita merasa sendirian. Tapi kalau barengan tuh dan kalian saling bantu gitu. Jadi jangan mentang-mentang kalian nanti dapat nilai, oh aku pengennya A sendiri. Sebagusnya adalah A semua. Satu kelas tuh A semua. Jadi bukan kamu sendiri. Yang lainnya B atau C. Nggak enak juga gitu ya. Jadi semuanya A. Jadi A-nya kamu semua gitu. Yang lainnya bagus semua. Lulus semua dalam waktu yang sama. Itu lebih enak. Ya, karena kuliah itu bagian dari perjuangan. Bagian sesungguh perjuangannya pas waktu selesai kuliah. Bukan di kuliah gitu. Kamu perang sama teman kamu kuliah, pokoknya aku harus begini-gini. Ya kalau di kuliah sih nggak usah terlalu serius-serius banget ya. Tapi juga banget juga nggak terlalu serius gitu ya. Jadi biasa-biasa aja gitu ya. Jalan-jalannya biasa aja. Ya, saking seriusnya saling gontok-gontokan di kuliah. Saya lucu-lucu ya kalau lihat mahasiswa kayak gitu ya. Karena perjuangan yang paling berat adalah setelah kuliah, kamu akan menghadapi nyari kerja lah dengan jumlah pencari kerja yang makin banyak, kemudian juga belum tantangan-tantangan yang lain yang luar biasa di luar sana. Gitu. Jadi kalau di kuliah masih kecil gitu ya tantangannya. Mendingan saling bantu udah yang positif ya, bukan kalau ujian tuh saling bagi, bukan, tapi pas belajar bareng-bareng. Jadi kalau ada yang bingung, di-share. Saya udah kasih budaya ini ke mahasiswa di Ilkom ya. Jadi mereka apa istilahnya mengerti maunya saya. Jadi mereka akan yang udah ngerti apa, tolong ajarin yang nggak ngerti. Jadi mereka akan bantu. Oh ya sebentar. Tadi saya punya niat sebelum tutup ya, sorry, saya ingat. Mau ngeliatin ininya apa? Teman kalian di komputer itu bagaimana sih buat hashtagnya gitu ya. Tapi nanti kalau udah berteman dengan saya sih tahu gitu. Tapi nggak apa-apa, mumpung di sini. Ini nah jadi ini gambar yang dikirim tugasnya. Nah disebutinnya tugas 8 praktikum animasi. Jadi di deskripsinya dijelasin ya. Tugasnya tentang apa? Kalau kamu kan Pak, namanya siapa? Ini namanya Anjeli, NIM-nya berapa, kelasnya apa? Gitu ya. Nanti kasih tahu ya, seperti ini. Kalau mau di capture juga boleh. Kemudian nih background, karena dia ngambil background berarti ngambil link di mana gitu ya. Saya udah kasih tahu kalau kamu ngambil, ini kan dia buat ngedit animasi ya. Di mana, lalu di sini hashtagnya terakhir. Jadi hashtag ini akan tahu pas waktu kita klik gitu ya. Itu, nah ini berapa orang sih yang buat gitu ya. Kalau di sini datanya udah ada 21, padahal jumlah mahasiswa ada 50, hampir 60 ya. Berarti baru sepertiganya yang ngirim nih. Ini mata kuliah nanti siang. Dari sini saya tahu ada berapa yang ngirim gitu. Ya, nanti sama juga dengan kalian. Ya, jangan sampai salah hashtagnya. Tolong diingat. Paham ya? Tapi kalau kamu berteman dengan saya, nanti kamu cari aja contohnya di situ. Itu kalau udah teman. Ini mahasiswa Pak Yopi, cara ngirimnya gimana gitu. Nanti kan, oh kayak gini, ikutin aja gitu. Oke. Oke aja, biar cepet ya. Udah belum ada yang sarapan, kelaparan ini. Pak Yopi ngomong terus katanya. Mungkin ada yang ngeluh kayak gitu. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan nanti kita review ya tugas-tugasnya di Instagramnya, kita lihat
nanti kamu bisa jelasin ke saya, Pak, gini cara buatnya, bla 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 bla. Jaga kesehatan, ya. Misalkan kalau nggak ada urusan, nggak usah terlalu banyak keluar, stay di rumah jadi lebih nyaman, bisa nonton Winter Soldier atau apapun ya, Justice League yang katanya gratis juga itu. Bayar Pak, 60.000 ya udah bayar lah, ya daripada nonton bioskop, jadi nonton di situ. Baik, kita tutup kuliah kita. Bagi yang muslim ucapan alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. selamat siang ya. Yang Pak.